Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak milenial? Kita berjumpa lagi di Kali TV. Kali ini kita akan membahas soal IPS di tema 2 kelas 6 ya. Yuk kita saksikan pembahasannya. Oke, di pertemuan kali ini masih dalam suasana PJJ ya. Jangan abaikan protokol kesehatannya walaupun berada di rumah. Untuk pembahasan soal IPS kali ini di tema 2, masa awal kemerdekaan, kita bahasnya sekarang secara beruntun ya, atau secara cepat ya. Kita bahasnya rally ya gitu. Jadi supaya lebih cepat pembahasannya, karena IPS kan soal yang menghafal. Jadi langsung aja kita bahas secara cepat gitu ya. Ini soalnya masih di Google Form, menggunakan Google Form untuk anak-anak Muhammadiyah 41. Kita langsung saja soal yang pertama. Amerika Serikat secara bertahap menjatuhkan bom atom kepada Jepang di kota Hiroshima dan Nagasaki berturut-turut pada tanggal, ini jawabannya ya, 6 dan 9. Hiroshima 6, Nagasaki 9, itu yang perlu diingat. Kita lanjut, Jepang menyerah kepada sekutu tanggal, ini jawabannya ya, 14 Agustus. Kalau 18 kan udah merdeka Indonesianya. Kita lanjut lagi, pembentukan BPUPKI terjadi pada tanggal, ini 1 Maret 1945 jawabannya. Ya, kita lanjut. Nama lain dari BPUPKI dalam bahasa Jepang. Nah, ini ya, Dokuritsu Junbi Chosakai. Kalau Inkai itu yang PPKI. Lanjut, kepanjangan dari BPUPKI adalah Badan Persiapan Usaha-Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. Yang ini jawabannya ya. Kita lanjut lagi, ke BPUPKI adalah ini Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Insinyur Soekarno nanti panitia 9 ya. BPUPKI menyepakati dasar negara Indonesia dalam sidang pertama. Sidang pertama BPUPKI itu 29 Mei sampai 1 Juni 45. Kita lanjut lagi. Ketua panitia 9. Nah, Insinyur Soekarno panitia 9-nya. Kita lanjut lagi, panitia 9 berhasil membentuk dasar negara Indonesia yang dengan kesepakatan yang diberi nama. Nah, sebelum Pancasila nama awalnya adalah konsepnya Piagam Jakarta, baru nanti disahkan Pancasila ya. Kita lanjut, BPUPKI dibubarkan pada tanggal ini ya, 9 Agustus 45, langsung dibentuk PPKI ya. Kita lanjut, ganti BPUPKI dibentuk panitia persiapan PPKI. Nah, ini tadi sudah ya, namanya Dokuritsu Junbi Inkai bahasa Jepangnya. Ketua PPKI di sini adalah Insinyur Soekarno. Ya, sekretarisnya nanti Muhammad Yamin. Lanjut, untuk menghindari pengaruh Jepang, Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan tanggal 15 Agustus 45 ke Rengas Dengklok. Ini yang peristiwa bersejarah ya. Tokoh yang menjemput Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar segera kau dikembalikan ke Jakarta. Nah, ini tokoh senior juga, namanya Ahmad Subarjo. Untuk yang lainnya nanti ada di soal berikutnya ya. Kita lanjut lagi, perumusan naskah proklamasi dilakukan di rumah orang Jepang nih. Namanya Laksamana Tadashi Maeda. Kita lanjut, teks proklamasi kemerdekaan dibacakan pada 17 Agustus pukul 10. Ya, ada detik-detik proklamasi namanya tuh, nanti ditembakkan meriam kalau upacara ya. Kita lanjut, tokoh pada gambar berikut dilahirkan pada, nah ini namanya Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Beliau itu dilahirkannya 6 Juni 1901 di Surabaya. Ya, ini Soekarno. Kita lanjut, tokoh pada gambar berikut dilahirkan pada, nah ini namanya Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI yang pertama bareng dengan Pak Soekarno ya. Lahirnya itu di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Kita lanjut lagi, tokoh pada gambar berikut yang membuat bendera merah putih atau bendera pusaka jahitan tangan yang pertama kali, ini namanya Ibu Fatmawati. Ya, kita lanjut lagi. Naskah proklamasi otentik diketik oleh, ya otentik tuh maksudnya diketik di kertas ya, ditandatangani langsung oleh Soekarno dan Hatta. Ini yang ngetik namanya Sayuti Melik. Kita lanjut lagi, tokoh yang menyebarluaskan proklamasi. Nah, ini bagian media nih, media massa, namanya BM. Dia ini wartawan ya. Kita lanjut, tokoh yang mengibarkan bendera pusaka pertama. Nah, namanya Latif Hendra Ningrat sama S. Suhud satu lagi ya. Kita lanjut, tokoh yang menandatangani naskah proklamasi. Ya, ditandatanganinya oleh Soekarno dan Hatta.
Selanjutnya sambungannya ada nih, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kita lanjut ya. Istilah Dwi Tunggal Indonesia. Nah, Dwi Tunggal ini sebutan untuk Pak Karno dan Pak Hatta. Namanya Dwi Tunggal, Soekarno dan Hatta. Kita lanjut lagi. Lanjutkan naskah proklamasi berikut. Nah, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya yang ini ya. Kita lanjut lagi, insiden yang memicu perang di Surabaya. Awalnya adalah perobekan bendera Belanda menjadi Indonesia di sempat yaitu, nah ini namanya Hotel Yamato. Nah ini dia Hotel Yamato ya. Benderanya disobek dulu dari merah putih biru nih, di atas ini dulu benderanya merah putih biru, birunya disobek jadi tinggal merah putih. Kita lanjut, Jenderal Inggris yang tewas dalam pertempuran di Surabaya bernama nih AWS Malabi. Kita lanjut, tokoh pemuda Surabaya pada gambar berikut yang gagah berani dalam perlawanan 10 November. Nah, ini pidatonya menggugah nih, arek-arek Surabaya. Ini namanya Bung Tomo, namanya Sutomo ya. Bung Tomo disebutnya lebih dikenalnya. Kita lanjut lagi, perang mempertahankan kemerdekaan 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Nih, kita lanjut lagi. Pejuang Indonesia pada gambar mendapat gelar Panglima Besar sebagai jenderal termuda juga nih. Ternyata dia guru juga di sekolah Muhammadiyah. Ini namanya Jenderal Sudirman. Nih ya. Kita lanjut lagi, perlawanan di Ambarawa terhadap Belanda diabadikan oleh pemerintah dengan dibangunnya namanya Monumen Palagan Ambarawa. Atau nanti harinya diperingati sebagai Hari Infanteri. Kita lanjut, peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, bagian selatan itu dibakar ya oleh para pejuang supaya tidak dikuasai Belanda. Ini tanggalnya 23 Maret 1946. Kita lanjut lagi, dalam perundingan Linggarjati, Indonesia dan Belanda diwakili oleh Indonesia oleh Sultan Syahrir, Belanda ada oleh Wim Semmerhorn. Kita lanjut, isi perjanjian Linggarjati. Nah, ini dia nih yang suka bikin bingung. Kalau Linggarjati itu isinya Indonesia hanya diakui oleh Belanda yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura, itu Linggarjati. Kita lanjut, Belanda kembali menyerang Indonesia pada agresi militer Belanda 1 yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Lanjut lagi, agresi militer 1 terjadi karena Belanda melanggar perjanjian yang sebelumnya namanya Linggarjati. Ini pengkhianat berarti Belanda ya, ingkar janji. Kita lanjut, PBB membentuk Komisi 3 Negara sebagai mediator Indonesia Belanda. Ini Amerika Serikat, Belgia, dan Australia ya. Amerika mediatornya netral, Belgia itu Belandanya, Australia itu Indonesianya yang milih. Kita lanjut, perundingan Indonesia Belanda yang berlangsung di atas kapal perang. Nah, ini namanya Renville. Kita lanjut, dalam perundingan Renville, Indonesia dan Belanda diwakili oleh Indonesia itu oleh Mr. Amir Syarifuddin, Belandanya oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, ini keturunan Indonesia ya. Kita lanjut, isi perjanjian Renville. Nah, ini Belanda hanya mengakui wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. Tambah kecil ya wilayahnya. Ini diplomatnya Belanda pinter nih. Ini jawabannya yang ini. Kita lanjut, Belanda mengadakan agresi militer 2 pada 9 Desember 48 ke kota. Nah, dulu ibu kotanya itu Yogyakarta. Sempat direbut tuh, tapi diambil lagi balik oleh Indonesia. Kita lanjut, agresi militer 2 dilakukan Belanda setelah melanggar perjanjian. Nah, perjanjian yang sebelumnya namanya Renville. Kita lanjut lagi, perjanjian Rum-Royen. Nah, ini dari perjanjiannya namanya udah jelas nih. Rum itu dari Indonesia, Royen itu dari Belanda. Yang ini ya, yang paling gampang perjanjian ini ngingetnya. Kita lanjut, isi perjanjian Rum-Royen adalah, nah, pemerintah Indonesia akan dikembalikan Yogyakarta dan akan dilaksanakan KMB. Ini salah satu isi perjanjian Rum-Royen. Kita lanjut lagi, konferensi meja bundar KMB dilaksanakan di kota Den Haag, Belanda pada tanggal, nah ini konferensi paling lama nih, tanggalnya 23 Agustus sampai 26 November 49. Ini perundingannya alot ya, makanya hasilnya alhamdulillah menguatkan Indonesia. Ini delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Muhammad Hatta. Kalau Belanda oleh Van Marsieven. Ini deklarasinya di Belanda ya. Perjanjiannya di Belanda, tempatnya bukan di Indonesia. Kita lanjut hasil perjanjian KMB. Nah, ini dia.
Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, serta membahas wilayah Irian Barat setahun kemudian. Ini isinya ya, antara lain KMB. Diakui kedaulatan Indonesia seluruhnya. Kita lanjut lagi, cara menghargai jasa para pahlawan. Sebagai seorang pelajar, kalau pelajar ya udah pasti rajin belajar. Kita lanjut, yang terakhir, kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kalau masa awal kemerdekaan itu kas Indonesia kosong karena banyak perang. Ini jawabannya. Oke, kita sudah selesai. Ini semuanya di total 50 soal ya. Kita sudah selesaikan pembahasan secara cepat, rally poinnya. Ini IPS tinggal dihafal saja atau diulang-ulang saja nontonnya supaya bisa diingat-ingat terus ya. Oke, demikian pembahasannya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan pembahasan IPS di Kali TV. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan komen juga tentu seperti itu ya. Tetap semangat belajar bersama Kali TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.